Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Guru Elgita. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta siap untuk menerima materi kali ini. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang rotasi dan revolusi bumi, tema 8 kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kali ini agar kita mengetahui rotasi bumi dan akibatnya, serta mengetahui revolusi bumi dan akibatnya. Oke, kita absen dulu yuk. Tulis nama, kelas, dan sekolahmu di kolom komentar. Jangan lupa jawab dan tulis soal di akhir video, oke? Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir proses terjadinya siang dan malam? Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Mari kita pelajari. Rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali rotasi adalah 24 jam. Jika kita mengamati dari pagi hari sampai sore hari, kita melihat pergerakan matahari dari arah timur ke barat. Akan tetapi, sebenarnya bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi, melainkan bumi yang berputar. Gerakan matahari seolah-olah berputar mengelilingi bumi ini disebut sebagai gerak semu harian matahari. Bagian bumi menghadap matahari menjadi terang dan disebut siang hari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan gelap dan kita sebut malam hari. Oleh karena itu, saat kita di Indonesia mengalami siang hari, ada bagian lain di bumi yang sedang mengalami malam hari dan sebaliknya. Akibat rotasi bumi. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Siang dan malam adalah salah satu dampak rotasi bumi. Sebagai hasil dari perputaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena paparan sinar matahari akan mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi arah matahari akan mengalami malam hari. Bagian yang menghadap dan membelakangi matahari tersebut terus berubah seiring berubahnya waktu yang membuat setiap tempat di bumi mengalami perubahan siang dan malam. Nah, perlu kamu ketahui juga, panjang siang dan malam dapat bervariasi di beberapa negara, tergantung di mana kamu berada di belahan bumi. Akibat rotasi bumi yang kedua, terjadinya perubahan arah angin. Perubahan arah angin juga merupakan dampak dari rotasi bumi. Angin bergerak menuju area dengan tekanan minimal. Ini menyebabkan perubahan arah angin sebagai efek dari gaya Coriolis di angin. Di belahan bumi utara, angin akan berbelok ke kanan. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, angin akan berbelok ke kiri. Efek dari gaya Coriolis ini juga berdampak pada beberapa hal lain di bumi, seperti perubahan arah aliran laut.
Akibat rotasi bumi yang ketiga, terjadinya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Hal ini dikarenakan adanya gaya sentrifugal akibat perputaran bumi. Makin besar jari-jari rotasi suatu benda, maka akan makin besar gaya sentrifugalnya. Gaya sentrifugal akan mengakibatkan bumi tepat di bagian kutub. Garis tengah bumi bagian kutub lebih kecil dibanding garis tengah bumi bagian khatulistiwa. Perbedaan garis tengah ini mengakibatkan percepatan gravitasi. Akibat rotasi bumi yang keempat, terjadinya perbedaan waktu di bumi. Dengan adanya bagian gelap terang pada bumi yang menjadi bagian siang dan malam, maka terjadilah perbedaan waktu. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris dengan derajat bujur 0 derajat. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama, bagian barat Indonesia atau disebut WIB. Yang kedua, bagian tengah Indonesia atau disebut WITA, dan bagian timur Indonesia atau disebut WIT. Masing-masing zona waktu tersebut terpisah pada derajat bujur 15 derajat dan memiliki perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh, misalkan waktu Indonesia Barat pukul 1, waktu Indonesia Tengah pukul 2, dan waktu Indonesia Timur pukul 3, masing-masing selisih 1 jam. Pengertian revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari atau disebut kala revolusi adalah 365 1/4 hari. Lamanya revolusi ini juga digunakan untuk menentukan waktu 1 tahun. Oleh karena kala revolusi bumi dalam 1 tahun adalah 365 1/4 hari, maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun Kabisat. Dalam tahun Kabisat terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Akibat revolusi bumi. Akibat yang pertama adalah terjadinya perubahan musim. Pada saat mengelilingi matahari, posisi bumi miring. Oleh karena itu, penerimaan cahaya matahari berbeda pada masing-masing daerah. Bagian bumi yang condong kepada matahari menerima cahaya matahari lebih banyak daripada bagian bumi yang jauh dari matahari. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Perhatikan gambar berikut. Pada tanggal 21 Maret mulai awal musim semi. Tanggal 21 Juni awal musim panas. Tanggal 23 September mulai awal musim gugur. Dan tanggal 22 Desember awal musim dingin.
Akibat revolusi bumi yang kedua, terjadinya gerak semu matahari. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Akibat revolusi bumi yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Hal ini dikarenakan perpaduan antara revolusi bumi dengan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika atau garis edar semu matahari. Periode 21 Maret hingga 21 September, kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Waktu siang hari di belahan bumi utara lebih lama daripada waktu siang belahan bumi selatan. Periode 21 September hingga 21 Maret. Kutub selatan mendekati matahari, sementara kutub utara menjauhi matahari. Waktu siang hari di belahan bumi selatan lebih lama daripada waktu siang hari di belahan bumi utara. Akibat revolusi bumi yang keempat, penanggalan kalender Masehi atau Samsiah yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. Akibat revolusi bumi yang kelima, rasi bintang berbeda setiap bulannya. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang ketika dilihat dari bumi. Revolusi bumi juga berakibat pada adanya rasi bintang yang berbeda pada setiap bulannya. Rasi bintang ini dikenal juga dengan zodiak dan berhubungan dengan ilmu astrologi atau ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit. Perbedaan bentuk atau susunan rasi bintang ini sebenarnya disebabkan posisi manusia sebagai pengamat yang ada di bumi. Akibatnya, saat bumi mengalami pergerakan atau pergeseran posisi, maka rasi bintang juga akan terlihat berbeda. Nah, perlu kita ketahui selain mengakibatkan berbagai fenomena di bumi, revolusi bumi juga bisa memengaruhi berbagai benda langit yang kita lihat dari bumi, seperti bulan, matahari, hingga bintang yang fenomenanya kadang bisa kita lihat dari bumi. Waktunya menjawab soal. Yuk siapkan buku catatanmu, catat dan jawab soalnya ya. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud rotasi bumi? Soal nomor 2. Lama waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi adalah? Soal nomor 3. Sebutkan 4 akibat rotasi bumi. Soal nomor 4, kota di Inggris yang menjadi penentu waktu internasional adalah kota. Soal nomor 5, apa yang dimaksud revolusi bumi? Soal nomor 6, sebutkan 5 akibat dari revolusi bumi. Soal nomor 7, perpindahan posisi matahari berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik. Sebutkan 4 musim tersebut. Soal nomor 8, tidak semua negara memiliki durasi siang dan malam yang sama. Hal itu disebabkan oleh... Selamat menjawab soal. Good luck. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Media Pembelajaran ID. Follow juga IG-nya di @mediapembelajaran_id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.